Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu pemrograman web 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi PHP file upload. Ya, mari kita simak baik-baik video praktikum berikut ini. Upload atau unggah adalah merupakan sebuah proses pengiriman file atau data dari perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki koneksi internet, contohnya seperti file foto, musik, ataupun hal lainnya ke suatu sistem. Server dan data tersebut akan dipublikasikan jaringan internet sehingga sebuah file atau data yang sudah diunggah dapat diambil atau bahkan dapat dilihat oleh setiap orang banyak. Proses upload sangat membutuhkan sebuah koneksi, jadi hal tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Upload atau unggah lebih sering dilakukan oleh orang yang berkaitan atau bekerja di bidang internet atau online. Pada kesempatan kali ini, kita akan memanfaatkan fungsi upload pada bahasa pemrograman PHP. File yang kita upload, informasinya akan kita simpan pada database. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membuat suatu contoh kasus fasilitas untuk upload yang nanti file yang kita uploadnya informasinya akan kita simpan juga pada database. Untuk memulai praktikum yang pertama kita akan membuat database dan tabelnya dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya database, Bapak Ibu bisa buat dulu databasenya. Sebetulnya untuk pembuatan databasenya boleh bebas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada sebelumnya di project yang sebelumnya, mungkin kita pernah membuat database dengan nama DB penjualan. Bapak Ibu bisa gunakan database tersebut. Setelah database dibuat, selanjutnya Bapak Ibu silahkan bisa membuat yang namanya tabel, di mana untuk tabel yang akan kita buat kita beri nama T-file, ya. Nah, untuk struktur tabel T-file ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama field yang pertama adalah kita akan buat ID file, di mana ID file ini tipe datanya adalah integer, ya. Dan ID file ini juga dia sebagai primary key. Kemudian jangan lupa centang AI-nya, auto increment-nya. Kenapa harus dicentang AI-nya? Karena dengan AI atau auto increment kita akan menggunakan fasilitas penomoran secara otomatis. Jadi tanpa kita input, dia akan melakukan penomoran secara otomatis. Nama file yang kedua adalah judul file. Nah, di mana judul file ini tipe datanya adalah varchar, panjangnya 50. Nah, nanti judul file ini adalah file untuk menyimpan judul untuk file yang nanti akan kita upload. Kemudian tanggal upload. Di sini tipe datanya date. Nah, untuk tanggal upload itu sendiri nantinya akan diisi untuk informasi tanggal penguploadan file tersebut. Kemudian jenis file, ya. Di sini tipe datanya varchar, panjangnya 30. Kemudian ukuran file di sini double. Kemudian yang terakhir adalah nama file, varchar panjangnya 100. Jadi untuk menyimpan nama file beserta ekstensinya. Oke, nah Bapak Ibu untuk membuat database ataupun tabel, Bapak Ibu bisa membuat secara manual atau tinggal copy paste saja kode SQL yang ada di modul praktikum ini, ya. Nah, saya akan contohkan kalau kita menggunakan SQL yang sudah disediakan di modul ini, tinggal copy paste saja. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin, ya. Kemudian pilih database-nya. Di sini saya sudah memilih database penjualan yaitu DB penjualan. Kemudian tinggal klik menu SQL, kemudian dipastekan saja seperti ini, ya. Kemudian tinggal di go saja. Nah, apabila kode SQL-nya tidak ada yang error, berhasil, maka tabel T-file itu akan muncul pada struktur database DB penjualan. Kita lihat, klik T-file di sini, strukturnya adalah persis seperti apa yang di deskripsi tadi saya sebutkan. Ada ID file, dia sebagai primary key, kemudian extra-nya auto increment, kemudian ada judul file, tanggal upload, jenis file, ukuran file, kemudian nama file. Setelah kita berhasil membuat database, kemudian membuat tabel,
Nah, selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Yang pertama adalah membuat halaman. Ya, halaman yang pertama yang akan kita buat nantinya adalah koneksi.php, halaman untuk konfigurasi koneksi ke database. Untuk halaman koneksi.php Anda bisa menggunakan dari project sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat database kemudian tabelnya, selanjutnya Bapak Ibu tinggal membuat halaman-halaman PHP yang nanti kita buat di text editor. Nah, halaman-halaman PHP yang nanti akan kita buat, yang pertama adalah tadi halaman koneksi.php, ya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah membuat halaman koneksi.php ini di project sebelumnya, misalkan di project root atau di project tentang session, ya. Nah, Bapak Ibu silakan bisa copy paste saja, kemudian bisa sesuaikan juga konfigurasinya kalau misalkan memang ada yang berubah. Nah, setelah koneksi.php dibuat, Bapak Ibu, di sini saya sudah buat koneksi.php seperti ini. Nah, ini saya copy paste saja. Kemudian saya simpan di folder apa ini? Bentar ya, file open. Oke, saya buka dulu di bukan di cloud ya, tapi di PHP. Nah, ini PHP upload. Nah, jadi di project saya buat folder PHP upload. Jadi folder projectnya PHP upload, ya. Nah, di sini saya sudah membuat file koneksi.php. Nah, dengan konfigurasi hampir sama, ya, databasenya DB penjualan seperti ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu buat halamannya yaitu halaman koneksi.php dulu sebagai jembatan antara aplikasi dengan database. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita buat halaman koneksi.php, selanjutnya kita buat yang namanya index.php, halaman untuk menampilkan file, ya. Jadi halaman nanti untuk menampilkan daftar file yang nanti kita upload. Kemudian selain index.php yaitu ada form upload.php, halaman form untuk mengupload file. Jadi interface untuk kita mengupload file itu dibuatnya di halaman form upload.php. Setelah form upload.php, yang akan kita buat selanjutnya adalah upload.php, di mana upload.php adalah halaman aksi. Halaman aksi untuk mengupload file. Jadi halaman ini tidak berisi tampilan interface, hanya halaman aksi saja. Kemudian yang terakhir adalah delete.php, di mana delete.php adalah halaman aksi untuk menghapus file. Oke. Nah, berarti yang akan kita buat selanjutnya adalah membuat halaman index.php. Tampilan halaman index.php nanti yang akan Bapak Ibu buat tampilannya seperti ini nantinya. Misalkan ada judul daftar file, kemudian ada link upload file, ya. Ini nanti untuk masuk ke halaman form upload, kemudian ada tampilan tabel yang berisikan daftar file yang berhasil diupload. Nah, di antara record file yang sudah diupload itu ada aksi. Ada dua aksi, yang pertama aksi download dan yang kedua adalah aksi delete. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk informasi kolomnya ada judul, ada nomor, ada judul file, ada tanggal, ada jenis file dan ukuran. Oke. Nah, untuk kode lengkapnya seperti ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa copy paste saja, ya, atau mau diketik juga boleh, silahkan. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba jelaskan di Notepad++, index.php. Oke. Nah, pada saat Bapak Ibu mengetikkan index.php, di sini ada pada baris pertama ada kode PHP, di mana di sini ada pembuatan dua buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi konversi ukuran dari byte ke KB, MB dan seterusnya. Di sini kita kasih nama fungsinya adalah format byte, ya, dengan ada dua parameter, ada size, ada precision, ya. Nah, kita langsung saja to the point Bapak Ibu, kita tidak akan membahas fungsi-fungsi ini. Nah, secara garis besar format byte ini adalah fungsi yang dibuat untuk mengkonversikan ukuran
dari file yang kita upload, karena secara bawaan, secara default pada saat kita upload file dengan PHP, ukuran yang disimpan adalah ukuran byte. Nah, pada saat ukurannya kita ingin melihat dalam ukuran MB, KB atau KB, MB ataupun GB, itu kita harus menggunakan fungsi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada fungsi format tanggal, di mana format tanggal yang tersimpan secara default di MySQL itu formatnya tahun, bulan, tanggal. Sedangkan format di Indonesia biasanya kita baca dulu tanggalnya dulu, bulan, kemudian tahun terakhir. Nah, makanya di sini kita buat format tanggal untuk Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pembuatan interface HTML ya untuk daftar filenya. Ya, ini seperti biasa Bapak Ibu ya, pada saat di project sebelumnya kita membuat daftar untuk data barang dan lain-lain, itu hampir sama secara struktur formatnya. Ya. Oke. Di sini ada judul, daftar file, kemudian upload file, hyperlink. Jadi nanti untuk kita berpindah ke halaman form upload, kemudian ada tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Ya, kemudian kita akan tampilkan datanya dengan kode PHP di sini dengan sintak PHP sebagai berikut. Yang pertama berarti kita includekan koneksi.php. Include koneksi.php ini bertujuan untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database. Ya. Kemudian di sini ada variabel i sama dengan 0 digunakan untuk melakukan penomoran secara otomatis. Oke, tampil sama dengan MySQL query koneksi. Ya, select bintang from t file. Ya, kita akan mengeksekusi sintak SQL yaitu select bintang from t file, menampilkan seluruh kolom dari tabel file ya. Jadi semua data, semua kolom yang dipilih datanya akan ditampilkan dari tabel file ini. Kemudian data tersebut akan kita lakukan parsing data kemudian dengan menggunakan while ya. While kita lakukan pengulangan data sampai dengan MySQL fetch array tampil. Kita akan masukkan ke dalam bentuk array dan kita akan pecah nantinya. Dalam pengulangan kita akan mengulangkan data-data tersebut. Yang pertama i++, artinya penambahan 1 untuk setiap kali pengulangan. Awalnya nilainya 0. Setiap kali i++ dia berarti bertambah 1, sehingga ini akan menjadi penomoran otomatis. Kita tempatkan variabel i ini di kolom pertama. Kemudian ada variabel ukuran, di mana variabel ukuran setiap pengulangannya dia akan menampung hasil format ukuran file dari database. Ya, jadi data ukuran file yang tadinya bentuknya byte, ya dia akan dikonversikan ke dalam byte, kilobyte, megabyte dan seterusnya. Ya. Kemudian tanggal, variabel tanggal di sini akan menampung setiap kali pengulangannya adalah hasil konversi tanggal dari database MySQL ke tanggal format Indonesia yang sudah sebelumnya kita buat. Seperti ini. I data judul file, tanggal, data jenis file, kemudian ukuran, kemudian yang terakhir di kolom aksi, di mana ada dua hyperlink, ada download dan ada delete. Untuk download itu dia arahkan ke folder file, di mana folder file ini nanti teman-teman harus buat juga. Jadi di folder project nanti buat juga folder file, ya. Nah, seperti yang saya ini kan ya, contoh misalkan open. Nah, ini di folder project PHP upload yang punya saya, di sini saya buatkan folder file. Folder file ini nantinya adalah untuk menyimpan hasil upload dari aplikasi yang kita buat. Jadi semua file yang diupload itu masuk ke sini, ya. Oke. Selanjutnya adalah delete. Nah, untuk delete sendiri itu dia diarahkan hyperlinknya ke halaman delete.php, tanda tanya ID file sama dengan data ID file, di mana sambil mengirimkan parameter ID file, ya, yang berisi ID file yang kita ambil dari database, seperti itu. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, kita akan coba tampilkan dulu untuk index.php. Kita panggil localhost php
upload PHP file upload ya, maaf. PHP upload file. PHP upload file, saya lupa lagi. PHP upload ya, maaf, tidak pakai file. Nah ini ya, PHP upload. Kenapa daftar filenya kosong? Ya, karena tabelnya barusan kita buat. Ya, jadi karena baru kita buat tabelnya dan database-nya, ini berarti datanya masih kosong seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat halaman apalagi Bapak Ibu ya. Di sini kita buat halaman form upload.php. Ya. Kita buat form upload.php, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada dua inputan, ada input untuk judul dan input untuk pilih file. Kemudian ada dua tombol, yaitu reset dan simpan, dan disertai dengan satu hyperlink, yaitu kembali. Seperti itu. Untuk kode lengkapnya sebagai berikut. Ya. Saya akan jelaskan Bapak Ibu untuk form upload.php. Oke, untuk pembuatan halaman form upload.php, Bapak Ibu, kita tidak menggunakan sintak PHP. Jadi keseluruhan sintak yang ada di form upload.php ini pure semuanya HTML, tidak ada PHP. Cuma yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu di sini adalah penambahan NC type. Ya, NC type di sini sama dengan multipath form data. Ya. Nah, untuk form yang di dalamnya terdapat input tipe file, biasanya pada saat ada fasilitas untuk uploadnya, Bapak Ibu harus sertakan atribut ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menyertakan atribut ini, maka tidak akan berhasil pada saat Bapak Ibu akan melakukan fasilitas upload atau di dalamnya ada input file. Ya. Jadi kalau di dalam form tersebut ada input tipe file, maka harus menyertakan NC type, ya, multipath form data, seperti itu. Oke, form ini dibuat dengan metode post, kemudian actionnya sama dengan upload.php. Kalau di pertemuan sebelumnya kita itu untuk halaman interface dan aksi itu disatukan dengan nantinya menggunakan metode iset, ya. Nah, kalau hari ini kita akan memisahkan antara interface dengan aksi. Jadi actionnya sama dengan upload.php. Jadi untuk aksinya kita simpan di halaman ini. Ya. Nah, di dalam form ini Bapak Ibu kita ada dua inputan, yaitu judul file, input tipe text, name judul file. Ya, required artinya wajib diisi, kemudian pilih file, input tipe file. Name-nya nama file, kemudian ini juga sama wajib diisi. Kemudian ada link kembali, kemudian ada dua tombol, yaitu input tipe reset dan input tipe submit. Ya, reset untuk mereset data yang sudah diinput, submit adalah untuk mengirim data yang sudah diinput. Dikirimnya kemana? Dikirimnya ke action, yaitu upload.php. Seperti ini. Kita coba jalankan tampilannya. Oke, maaf kayak ini. Saya reload lagi. Oke, untuk menjalankannya berarti tinggal kita klik upload file. Nah, dia akan masuk ke form upload.php. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berarti halaman yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu halaman aksinya. Nah, inti dari upload ini ada di sini. Ya. Membuat halaman upload.php. Oke. Nah, di sini tidak ada tampilan Bapak Ibu, jadi semuanya kode PHP, ya. Jadi disebutnya halaman aksi. Nah, saya akan jelaskan di sini ada di upload ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan inisialisasi data pada variabel. Inisialisasi data pada variabel yang pertama adalah target dir sama dengan file slash.
Yang dimaksud dengan target dir ini adalah target direktorinya, folder yang akan kita tuju untuk menyimpan file yang kita upload nantinya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti silahkan di folder projectnya buat satu folder namanya file. Ya. Satu folder namanya file. Oke, di sini saya kosongkan dulu ya. Tadi ada beberapa data yang masih ada belum saya hapus. Oke. Folder file seperti ini ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah target file sama dengan target dir, base name, file name, files, nama file name. Maksudnya apa? Maksudnya adalah target file ini variabel target file ini adalah gabungan antara target dir dengan nama file yang kita upload. Jadi ini bentuk pengalamatan lengkap seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nama file base name, file name, file name. Nah, berarti di variabel nama file ini dia akan menampung nama file yang kita upload. Misalkan kita mengupload modul 1.pdf. Ketika kita upload, maka modul 1.pdf akan disimpan di variabel nama file ini. Kemudian ukuran file, ya, variabel ukuran file ini dia akan menampung ukuran dari file yang kita upload, ya. File, name file, size, ya. Nah, untuk ukuran file itu sendiri dia akan disimpan dengan satuan byte, ya. Jadi secara bawaannya disimpannya dengan satuan byte seperti itu. Kemudian jenis file, ya. Jenis file di sini files, name file, type. Nah, dia akan menyimpan jenis file. Contoh misalkan application portable dokumen, misalkan PDF atau misalkan apalah ya, JPG image. Jadi jenis filenya apa nih, masuknya ke dalam jenis apa, ya. Kemudian ada variabel upload berhasil sama dengan 1. Nah, kalau pada saat akhir nanti nilai dari upload berhasil sama dengan 1, maka sudah dipastikan tidak ada error pada saat kita mengupload file. Tapi kalau misalkan nilai dari upload berhasil ini nanti berubah, misalkan 0, maka akan terjadi error atau misalkan gagal upload nantinya, ya. Kemudian ada tipe file. Tipe file ini adalah variabel yang menampung ekstensi dari file yang kita upload, misalkan .pdf, .jpg. Jadi disimpannya tanpa ada tanda titik JPG, PDF seperti itu, ya. Kemudian di sini sebelum kita upload akan ada validasi untuk file yang kita upload, ya. Jadi jangan sampai sembarangan file bisa kita upload karena itu akan membahayakan aplikasi kita juga, ya. Oke. Yang pertama adalah cek jika file sudah ada. Nah, pengecekan jika file sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengupload file, kita akan lakukan pengecekan apakah file tersebut sama nggak dengan yang akan kita upload sekarang, ya, dari segi penamaan. Yaitu kita menggunakan if file exists. Kemudian target file. Target file ini adalah pengalamatan lengkap dari target dir digabung dengan penamaan dari nama file yang kita upload. Ya, jika ternyata eksis artinya ada kesamaan file, ya, yang sudah diupload, maka tampilkan maaf file sudah ada. Kemudian kita set upload berhasilnya sama dengan 0, berarti ada error, ada kendala sebelum kita upload, ya. Kemudian yang selanjutnya validasi cek ukuran file, ya. Misalkan di sini cek ukuran file, ukuran dalam byte, ya. Di sini ada berapa digitnya? Ya. 5 juta ya. Nah, ukuran file lebih dari 5 juta byte. Nah, kalau kita konversikan ini menjadi 5 MB, sekitar 5 MB, ya. Kalau misalkan ternyata file yang kita upload ini lebih dari ukuran yang kita tentukan, ya misalkan ini 5 MB, maka kita akan munculkan pesan maaf ukuran file terlalu besar.
seperti itu. Kemudian kita set parameter upload berhasil sama dengan 0, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita validasi mengizinkan file dengan format tertentu. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah validasi untuk mengecek jenis file yang kita upload, yang kita izinkan. Jadi jangan sampai sembarangan, ya, kita bisa mengupload file PHP, ya, itu jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, misalkan yang kita izinkan Bapak Ibu di sini adalah file docx, file PDF, file dengan tipe file JPG, kemudian dengan tipe file XLSX. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan file yang lainnya, tinggal kita copy paste dari mulai N 2 kali seperti ini. Misalkan contoh saya tambahkan juga di sini jenis filenya adalah GIF, ya, misalkan gambar yang animasi misalkan. Nah, jika tidak sama dengan, artinya kalau bukan yang dimaksud, kalau bukan docx, kalau bukan PDF, kalau bukan JPG, kalau bukan XLSX, kalau bukan GIF, maka munculkan pesan maaf file tidak diizinkan. Jadi pada saat Bapak Ibu mengupload file txt atau file PHP, di-upload lagi misalkan, dia tidak akan bisa masuk karena di sini ada pencekalan, ya. Kemudian upload berhasil sama dengan 0. Oke. Nah, kita terakhir sekarang akan mulai proses penguploadan. Nah, cek apakah upload berhasil nilainya 0 dan menampilkan pesan kesalahan. Nah, kita akan cek. Kalau ternyata validasinya tidak berhasil dilewati, jadi ada beberapa yang memang tidak terlewati, ya, kemudian menghasilkan upload berhasilnya sama dengan 0. Nah, maka tampilkan pesan maaf file tidak bisa diupload. Berarti terkendala dengan validasi di awal, ya, entah itu mungkin file eksis, entah mungkin ekstensinya tidak diizinkan, ataupun misalkan ukuran filenya lebih dari yang kita tentukan. Nah, di sini tidak kasih keterangan maaf file tidak bisa diupload, seperti itu. Kemudian else, nah else berarti pengecualian, berarti kalau nilai upload berhasilnya 1 misalkan, ya, berarti kita diizinkan untuk mengupload file. Fungsinya adalah dengan fungsi move uploaded file. Di sini ada 2 parameter. Yang pertama adalah parameter temporary filenya, alamat file awal, misalkan files, nama file, temporary name, ya, kemudian koma target file. Target file itu adalah nama folder yang tadi kita tentukan, kemudian digabung dengan nama file yang kita upload, seperti itu. Oke, nah if move upload artinya jika berhasil upload, maka nah selain kita simpan, kita upload data fisiknya misalkan ke folder yang kita tentukan di server, kita juga akan menyimpan informasi dari file tersebut. Agar apa? Agar nantinya kita bisa tampilkan di daftar file, seperti itu. Berarti kita akan berhubungan dengan database. Jangan lupa include koneksi.php. Kemudian simpan sama dengan MySQL query koneksi, untuk SQL menyimpan data kita menggunakan insert into t file. Nah, insert into t file dalam kurung yang pertama kita tentukan nama kolomnya apa saja yang kita isi. Untuk selanjutnya values, kurung yang kedua kita tentukan isiannya apa saja. Untuk yang kolom yang pertama itu teman-teman kita tidak menuliskan ID file. Kenapa tidak menuliskan ID file? Langsung ke judul file. Karena ID file ini sudah kita tentukan dia sebagai auto increment. Ya. Artinya tanpa harus kita isi dia sudah menginputkan penomoran secara otomatis. Jadi kita langsung menginputkan ke kolom judul file, tanggal upload, jenis file, ukuran file, nama file. Nilainya yang pertama untuk judul file kita masukkan dari post judul file. Kemudian untuk tanggal upload kita menggunakan fungsi MySQL cure date, ya, current date. Ya, artinya tanggal hari ini, tanggal sekarang, ya. Kemudian jenis file adalah variabel yang dari atas di sini, ya. Jenis file yang kita upload apa? PDF kah atau apa? Kemudian ukuran file. Nah, ada ukuran file. Dia tersimpan dengan ukuran byte, ya. Kemudian ada nama file. Misalkan kita upload modul 1.pdf, maka itu yang disimpan. Misalkan seperti itu.
Nah, kemudian kita cek kalau ternyata query insert itu dia berhasil menyimpan data, maka kita akan diarahkan ke location index.php. Artinya upload kita berhasil. Else di sini sebaliknya, kalau ternyata gagal query-nya, maka tampilkan maaf gagal simpan. Seperti itu. Ya. Oke. Kita akan coba Bapak Ibu. Oke, judul file misalkan judul filenya apa? Misalkan modul 1. Ya, modul 1 web. Ya, pilih file. Nah, ini ada modul 1. Klik. Ya. Kemudian kita simpan. Oke. Rekod pertama 1 modul 1 web. Ya, tanggal 25/08/2020, application PDF. Ya. Ukuran di sini ukurannya ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini ada 2 opsi, ada download, ada delete. Ya. Oke. Kalau kita download, klik download, maka dia akan mendownload modul 1.pdf. Kalau kita delete berarti kita akan menghapus. Nah, untuk mengecek apakah betul-betul berhasil terupload, Bapak Ibu tadi caranya dia tampil secara record ke database tampil, kemudian ketika di-download filenya muncul ada seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba lagi sampai 3 record. Kemudian kita simpan. Nah, oke, kita masuk lagi. Modul 3 web misalkan. Simpan seperti ini. Kita upload lagi, satu lagi. Modul web. Modul 4 web ya, maaf. Simpan. Nah, kita sudah punya record file yang kita upload, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, di sini ada delete, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat delete ini, dia tidak hanya mendelete recordnya saja, tapi dia juga harus mendelete file yang ada di folder file. Nah, jadi semua semua file yang berhasil disimpan ini Bapak Ibu yang ada di record database itu juga dia berhasil disimpan di sini. Nah, kita lihat ya. File open. Kita lihat. Nah, dia juga berhasil disimpan ke folder file. Seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menghapus file tersebut. Ya, berarti file yang kita hapus itu ada 2. File secara fisik, file secara informasi. Ya. Jadi ketika kita menghapus record di dalam database, kita juga harus menghapus file fisik yang ada di folder file. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya berarti kita masuk ke halaman delete.php. Membuat halaman delete.php. Kita lihat di sini penjelasannya. Oke. Di halaman delete.php kita juga akan berkomunikasi dengan database lagi, di mana data yang kita hapus itu bersumber dari hyperlink yang ada di index.php. Kita lihat di sini pada saat kita menghapus, klik delete, maka dia akan memasuki halaman delete.php dengan mengirimkan parameter ID file. Jadi pengkondisiannya menggunakan ID file. Oke. Berarti untuk pertama kita akan includekan file koneksi.php. Kemudian yang pertama yang selanjutnya di sini mencari informasi file dengan ID. Kita buat query-nya tampil sama dengan MySQL query koneksi. Kemudian SQL-nya adalah select bintang from tabel file, where ID file sama dengan get ID file. Oke.
seperti ini. Ya. Berarti dia memparsing data yang dikirim dari index.php. Data sama dengan MySQL fetch array tampil, jadi tidak menggunakan while karena memang data yang tampilkannya cuma satu record saja. Kemudian yang selanjutnya kita menghapus record file di tabel database. Hapus sama dengan MySQL query koneksi delete from t file where id file sama dengan get id file. Seperti ini. Kita akan menghapus data data dari tabel file di mana kondisinya adalah bahwa id file ini sama dengan parameter id file yang dikirimkan dari index.php. If hapus, jika query-nya berhasil menghapus, maka selanjutnya adalah kita akan menghapus secara fisik dengan fungsi unlink. Unlink folder file, kemudian data nama file. Jadi yang kita hapus harus beserta dengan nama filenya. Ya. Dan data nama file ini diperoleh dari tadi pencarian informasi file yang ditampilkan dengan kondisi ID file yang dikirim dari index.php tadi. Oke. Nah, setelah berhasil unlink, maka selanjutnya header location index.php akan diarahkan kembali ke index.php. Sebaliknya kalau gagal, maka gagal menghapus. Seperti itu. Jadi pada saat Bapak Ibu klik delete itu ada dua aksi. Yang pertama adalah aksi menghapus record file, yang kedua adalah menghapus file secara fisiknya pada folder file. Seperti itu. Kita akan coba Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan coba hapus modul 4 web. Kita klik delete. Oke. Kita lihatlah juga di di folder filenya open. Nah, hanya ada 3 modul saja, modul 1, 2, 3. Berarti dia juga menghapus file secara fisik dengan fungsi unlink. Ya, seperti ini. Oke. Kita hapus juga misalkan modul ketiga. Kita lihat lagi, file open. Tersisa hanya modul 1 dan modul 2 saja. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin praktikum kita kali ini untuk PHP file upload sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk penjelasan dari praktikum ini mudah dipahami ya, dan bisa mengimplementasikan ke dalam contoh kasus yang lainnya. Oke, silahkan barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu bisa komen di bawah video ini. Kemudian untuk absensinya silahkan ketikkan NPM nama kelas ya, dan kemudian ketikkan kata hadir ya. Baik, sampai jumpa di video praktikum yang selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.